Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, hari ini saya akan membahas tentang himpunan. Sebelum itu, saya akan membacakan apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan anggota himpunan dan bukan anggota himpunan. Yang kedua, siswa dapat menyatakan notasi himpunan. Oke, pertama kita akan mengenal tokoh. Orang yang pertama kali menemukan teori himpunan yang akan kita pelajari sekarang itu adalah Georg Cantor. Dia adalah seorang ilmuwan asal Jerman yang hidup antara 1845 sampai 1918. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi kita dapat mendefinisikan benda atau objek tersebut dengan jelas, sehingga kita tahu mana yang objek yang termasuk himpunan, mana yang tidak termasuk himpunan. Contoh, yang pertama, kumpulan siswi cantik di kelas 7. Siswi cantik itu relatif. Kita tidak dapat mendefinisikan secara jelas siswi cantik itu apa, karena yang saya katakan cantik belum tentu orang katakan cantik. Jadi ini bukan himpunan. Selanjutnya, kumpulan binatang berkaki dua. Kumpulan binatang berkaki dua itu bukan sudah jelas, kita dapat mendefinisikan mana binatang berkaki dua. Contohnya ayam, burung, bebek, pinguin. Nanti ini himpunan. Yang ketiga, kelompok hari dalam satu minggu. Ini juga dapat kita definisikan dengan jelas ya. Hari dalam satu minggu itu kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Berarti ini adalah himpunan. Yang terakhir, kumpulan makanan enak. Makanan enak itu kita tidak dapat mendefinisikannya dengan jelas, karena yang saya katakan enak belum tentu orang katakan enak. Jadi ini bukan himpunan. Oke, next, selanjutnya notasi dan anggota himpunan. Satu himpunan itu biasanya diberi nama dengan huruf besar atau huruf kapital. Misalnya A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Huruf himpunan itu kita tulis dengan huruf besar, dan anggotanya biasanya baru ditulis dengan huruf kecil, anggota himpunannya. Sedangkan himpunannya sendiri itu kita tulis dengan huruf besar. Selanjutnya, himpunan ditulis dengan menggunakan pasangan kurung kerawal. Jadi jika kita menyatakan sebuah himpunan, berarti kita menuliskan sebuah himpunan, kita harus menggunakan tanda kurung kerawal di awal dan di akhirnya. Nah, anggota himpunan itu kita tulis di dalam kurung kerawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Oke, beberapa tanda notasi dalam himpunan. Pertama, seperti E itu dibaca anggota atau elemen atau unsur. Sedangkan kalau ada dicoret, E-nya itu dibaca bukan anggota. Dan NA itu dibaca banyak anggota himpunan A. Jadi kalau NB banyak, itu artinya banyak anggota himpunan B. Lanjutnya sampai. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, menyatakan suatu himpunan. Jadi kita dapat menyatakan suatu himpunan itu dengan 3 cara.
Pertama adalah dengan kata-kata atau metode deskripsi, yaitu dengan cara menyebutkan semua syarat atau sifat keanggotaannya, ditulis dalam kurung kurawal tanpa menggunakan tanda atau simbol, gitu ya. Kita tulis langsung menyebutkan semua syaratnya. Contoh, himpunan 5 bilangan asli pertama, dan kita lambangkan himpunannya itu dengan huruf A. Lalu bagaimana cara kita menyatakan ini dengan kata-kata? Caranya adalah ini. A sama dengan, ingat himpunan itu kita tulis dengan tanda kurung kurawal dulu. Nah, setelah itu kita nyatakan, sebut semua syaratnya. Kan itu pertanyaannya, himpunan 5 bilangan asli pertama, berarti A sama dengan buka kurung 5 bilangan asli pertama, terus tutup kurung kurawalnya. Misalnya himpunan 5 bilangan prima, berarti kita tulis nanti buka kurung kurawal 5 bilangan prima, seperti itu ya. Semoga dipahami. Oke, selanjutnya yang kedua adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Ini sama caranya dengan menyatakan himpunan dengan kata-kata. Pada cara ini itu kita sebut semua syarat atau sifat kanun, namun anggotanya itu kita nyatakan sebagai berubah atau sebagai variabel ya. Biasanya variabel yang dipakai itu adalah X atau Y. Oke, contoh yang tadi ya, himpunan 5 bilangan asli pertama dilambangkan huruf A, himpunannya kita lambangkan dengan huruf A. Lalu bagaimana cara menuliskannya itu dalam notasi pembentuk himpunan? Adalah A sama dengan buka kurung kurawal X, seperti ini ya, X ini X, terus garis X lebih kecil 6, X elemen bilangan asli, titiknya. Ini kalau dibaca A itu adalah himpunan X sedemikian, A adalah himpunan X sedemikian, ini sedemikian sehingga ya dibaca X lebih kurang dari 6, dan X itu anggota, ini kan sudah kita bahas tadi, X anggota bilangan asli. Seperti itu cara membacanya ya. Kenapa seperti ini? Kan 5 bilangan asli pertama. 5 bilangan asli pertama kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sedangkan dia itu kurang dari 6. Itu ya, semoga dipahami. Oke. Kita lanjut ke yang terakhir, itu dengan mendaftarkan anggota-anggotanya atau metode tabulasi. Ini caranya adalah dengan menyebutkan anggota-anggotanya satu persatu, menuliskannya dalam kurung kurawal, dan anggotanya itu dipisahkan dengan tanda koma. Contoh, himpunan 5 bilangan asli pertama. Gimana cara menyatakannya dengan mendaftar anggota-anggotanya? Caranya adalah 5 bilangan asli pertama kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi himpunannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu ya. Oke, contoh. Di antara kelompok atau kumpulan berikut, tentukan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4. Kaki 4 ini hewannya bisa didefinisikan kan? Hewan berkaki 4 itu bisa kita definisikan hewan-hewannya. Jadi ini adalah himpunan. Yang kedua, kumpulan bilangan positif yang kurang dari 10. Ini juga bisa kita definisikan dengan jelas ya. Bilangan positif yang kurang dari 10 itu apa saja?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Berarti ini juga himpunan. Yang ketiga, kumpulan siswa ganteng di kelas 7. Siswa ganteng itu kan tidak rela, siswa ganteng kan itu relatif. Yang saya katakan ganteng belum tentu orang lain katakan ganteng kan. Berarti ini bukan himpunan karena kita tidak dapat mendefinisikan secara jelas siswa ganteng itu seperti apa. Keempat, kumpulan hewan mamalia. Kita bisa mendefinisikannya kan, hewan mamalia itu apa saja: sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain. Bisa kan? Berarti ini himpunan. Selanjutnya, kumpulan suara merdu. Kumpulan suara merdu itu relatif ya, kita tidak dapat mendefinisikannya dengan jelas karena yang saya katakan merdu belum tentu orang lain katakan merdu juga. Berarti ini bukan himpunan. Kumpulan siswa pendek. Siswa pendek pun seperti itu. Siswa pendek yang saya katakan pendek belum tentu orang lain katakan pendek. Berarti ini bukan himpunan. Seperti itu ya, semoga dipahami. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu menyatakan himpunan berikut dengan menggunakan tanda kurung perawal. Yang pertama, A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Gimana caranya? Bilangan cacah kurang dari 6 itu kan bilangan cacah itu mulai dari 0. Berarti bilangan cacah kurang dari 6 adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau kita buatkan menjadi himpunan, berarti A sama dengan buka kurung 0, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Ingat ada tanda kurung kurawalnya. Yang kedua, P adalah himpunan huruf-huruf vokal. Kita tahu huruf vokal itu apa saja, yaitu A, I, U, E, O. Berarti himpunannya adalah P sama dengan buka kurung kurawal A, I, A, I, U, E, O. Yang ketiga, Q adalah himpunan 3 binatang buas. Binatang buas kita dapat mendefinisikan binatang buas itu kan singa, macan, serigala. Berarti kita tulis Q sama dengan harimau, singa, serigala. Seperti itu ya, semoga dipahami. Oke, next selanjutnya, K adalah himpunan bilangan ganjil antara 10 dan 20. Pertanyaannya, nyatakan himpunan K itu dengan kata-kata, dengan notatif pembentuk himpunan, dan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Oke. Pertama, K adalah himpunan bilangan ganjil antara 10 dan 20. Kalau kita nyatakan dengan angka-angka, berarti himpunannya adalah K sama dengan buat kurung pelangan bilangan ganjil antara 10 dan 20. Itu ya. Yang kedua, dinyatakan dengan notatif pembentuk himpunan. Notatif pembentuk himpunan adalah, kalau kita tulis dalam notatif pembentuk himpunan adalah himpunan A. Himpunan A adalah himpunan X sedemikian sehingga X itu lebih besar dari 10 dan lebih kecil dari 20, dan di antara bilangan ganjil di antara 10 dan 20. Berarti X-nya ada di antara 10 dan 20. Dan X itu elemen bilangan ganjil. Seperti itu ya.
Yang ketiga, dinyatakan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Gimana caranya? Caranya adalah kita nyatakan anggota-anggotanya, bilang ganjil antara 10 dan 20 apa saja. 11, 13, 15, 17, dan 19. Berarti kita nyatakan dalam himpunan, berarti A sama dengan kurang 11, 13, 15, 17, 19. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Oke, kita dulu. Sekian, terima kasih. Selamat belajar semua.